Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bu Amalia pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek ya di pertemuan kelima tentang STD atau State Diagram. Kita langsung lanjut ya ke materinya. Dimana untuk subjek PMK dari teman kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan memodelkan sistem terstruktur dalam rekayasa perangkat lunak. Kemudian tools yang dibutuhkan itu kita kan menggunakan STD ya. Biasanya kita coba gambarkan di Microsoft Visio maupun bisa di Stadio ML ya. Kemudian biasanya STD ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang perilaku dari suatu sistem ya. Atau biasanya disebut dengan behavioral model yang mendeskripsikan terkait status sistem yang muncul ketika perangkat lunak tersebut digunakan. Ya, jadi ini STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau biasa disebut dengan state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD juga mengindikasikan suatu aksi yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu nih. Ya, jadi hampir mirip sebagai sebab akibatnya. Jadi biasanya digunakan untuk sistem yang real time, teman-teman. Suatu kondisi atau state-nya itu adalah setiap mode yang dapat diamati dari perilakunya. Ya, jadi nanti kita akan tahu nih di dalam suatu sistem perilaku-perilaku yang akan user atau misalkan pengguna lakukan terhadap eh, perangkat tersebut ya, perangkat lunak tersebut, itu apa aksi yang dilakukan oleh sistem itu bisa digambarkan dengan STD ini. Notasinya nih hanya ada dua ya, state-nya dan juga transisinya. State-nya berupa persegi panjang dan juga transisinya dengan garis panah seperti ini. Bagaimana cara merancang STD ya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu setiap kemungkinan state dari sistem. Ya, baru kita gambarkan masing-masing state-nya. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan nih hubungan antara state tersebut itu apa. Dan kita coba mulai gambarkan state pertama. Ya, baru kita lanjutkan ke state-state selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat nih state diagram untuk mesin otomatis penjual minuman berikut. Coba kalian lihat di sini ya, step pertama ada menunggu koin nih. Ya, menunggu koin itu yang pertama adalah inisiasi dulu. Jadi inisiasi dilakukan, kemudian sistem dia akan merespon ya dengan menerima koin baru. Kemudian kita lihat di sini ada dua ya, bagian atas inisiasi, bagian bawah itu ada terima koin. Itu disebut apa? Nah, itu disebutnya dengan yang atas adalah event yang menyebabkan transisi, kemudian yang bawah itu adalah action yang terjadi. Ya, kemudian tadi ada state-nya, keadaan awal dan juga ke keadaan akhirnya seperti apa. Kita coba lihat lagi. State yang kedua itu setelah menunggu koin, dia masuk ke state menunggu masukan pilihan. Ya, jadi koinnya udah sah nih terdeteksi. Kemudian event selanjutnya dia akan menerima perintah ya, menerima permintaan nih, perintah yang akan dimasukkan oleh user. Setelah menunggu masukan, lanjut juga ke step selanjutnya ada dua nih, dia bisa mengembalikan pembayaran dan juga bisa mengeluarkan minuman. Apabila pembayaran mencukupi, maka akan dikeluarkan minumannya. Tapi apabila ternyata minumannya ternyata habis nih, sisa nol ya, itu akan dikembalikan pembayarannya. Kemudian juga misalkan kita meminta pengembalian uangnya lagi nih, maka akan mengembalikan pembayaran. Seperti itu. Jadi kemudian dari misalnya kita nih kehabisan stok ya, pasti akan dikembalikan uangnya. Kita bisa lanjut ke step awal, yaitu menunggu koin. Di mana pembayaran dikembalikan, baru dia akan ready lagi nih untuk menerima koin. Kemudian kalau misalnya sudah dapat nih kita minumannya di step terakhir ya, itu juga balik lagi ke step awal, yaitu menunggu koin. Di mana minuman telah dikeluarkan dan proses selanjutnya adalah menerima koin baru. Jadi seperti itu ya untuk state diagram.
itu adalah menggambarkan tentang reaksi atau tindakan yang terjadi dalam suatu sistem, ya. Jadi kita harus bisa menginisiasikan state-nya dan event dari masing-masing di sistemnya itu seperti apa. Oke, untuk latihannya ini bisa kalian kerjakan ya. Ini ada sebuah aplikasi game edukasi tentang kuis ya, kuis di sini. Jadi user bisa dapat langsung memainkan dan mendaftar, kemudian juga ada admin yang bertugas mengupdate kuis. Coba kalian buat STD-nya. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan offline. Mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.